Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Al-Khuzaimi SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Robadak Selatan 11, sekaligus mahasiswa PPG batch ketiga 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM nomor induk mahasiswa 42500100718. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN Robadak Selatan 11 untuk uji kinerja pada kelas 4 yang bertema Hijrah Baginda Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semua? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan, umur yang panjang, dan dikabulkan semua hajat dan cita-cita kita. Dan semoga anak-anak semua menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Ya Robbal. Baik, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk meluruskan barisannya yang benar. Ya, Bapak ingin bertanya sama kalian, apakah kalian hari ini semangat? Semangat. Kalau kalian semangat, kita tepuk semangat. Bisa? Setuju? Bapak minta semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita akan tepuk semangat. Oke? Semuanya siap? Are you ready? Ready. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Semangat semuanya, boleh duduk kembali. Oke. Selanjutnya kita akan berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan kita kepada ketua kelas yang memimpin doa di depan. Ya, pimpin doa. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas, selamat duduk kembali. Terima kasih telah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Ya, selanjutnya anak-anak semua, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak minta semuanya berdiri.
Sudah siap? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, boleh duduk kembali. Lalu kita pembiasaan sebelum belajar membaca surat Al-Falaq. Ya, Bapak minta kalian semua yang kompak baca surat Al-Falaq. Bisa semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik anak-anak semua, kita hari ini akan masuk ke tujuan pembelajaran kita, yaitu adalah mengenal sejarah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita masuk ke materi sejarah baginda Nabi Muhammad, ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang usia balik. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran yaitu hijrah. Ya, hijrah atau sejarahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di kota Madinah. Ya. Oh, sebelum Bapak memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya lagi pada kalian yang tahu jawabannya, kalian angkat tangan. Ya. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Hilal. Nabi Muhammad. Apa? Perjalanan Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad, ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang dinamakan hijrah. Nah, oke, anak-anakku semua yang Bapak banggakan, kita akan masuk ke media pembelajaran. Nah, ini adalah video tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
membangun kota Madinah atau hijrahnya. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Ya. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah membangun masjid. Yang kedua adalah mempersaudarakan umat. Yang ketiga, menggalang kerukunan. Ya. Maksud dari membangun masjid ini adalah perjuangan baginda Nabi Muhammad membangun masjid di kota Madinah. Dan yang dimaksud mempersaudarakan umat yaitu adalah mempersatukan umat. Ya, mempersatukan umat dari umat yang Hajirin sampai dengan umat Ansori. Ya. Dan berbagai macam umat ya disatukan oleh baginda Nabi Muhammad menjadi persaudaraan. Nah, yang ketiga menggalang kerukunan. Nabi Muhammad membuat kerukunan kepada kota Madinah dan kepada anggota warga-warga kota Madinah untuk rukun menjaga kelestarian, menjaga kebersihan dan berlomba-lomba untuk beribadah. Di mana? Di Masjid Madinah, yang mana masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Ya. Nah, ini dia. Hijrah ke Madinah. Ya, Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, untuk menyelamatkan umat Islam, disambut dengan penuh kebahagiaan oleh penduduk Madinah dan mulai membangun masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Jadi Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah yang pertama, kemudian Nabi Muhammad di kota Mekah dimusuhin, Nabi Muhammad diledekin, Nabi Muhammad dibully sama orang-orang yang ada di kota Mekah. Kemudian sebab Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah adalah yang pertama perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika khutbah atau ceramah menyampaikan ilmunya di kota Madinah tidak berkembang. Dan akhirnya Nabi Muhammad mencoba pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan yang terakhir, karena orang-orang di Makkah tidak suka atas keberadaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah. Itu sebabnya. Ya, jadi hijrah itu adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lanjut. Nah, Nabi Muhammad membangun apa? Masjid. Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi itu masjid di mana yang kalau orang-orang mau umroh atau mau haji itu pasti di situ tempat ibadahnya yang berada di kota Madinah. Nama masjidnya adalah nih Masjid Nabawi. Nah, sebagai pusat ibadah, ya kan? Pusat ibadah, sebagai pusat seorang muslim beribadah dan aktivitas umat-umat lain. Jadi, di dalam masjid itu banyak guru-guru, banyak ustadz-ustadz, banyak ustazah-ustazah yang mana belajar di dalam masjid. Banyak. Jadi buat aktivitas. Buat ada yang sambil baca Quran, ada yang sambil belajar, ada yang sambil menghafal Al-Quran, menghafal kitab,
dan lain sebagainya. Ya. Oh, tempat apa? Tempat untuk pembelajaran di masjid boleh. Tempat musyawarah di masjid boleh. Dan persatuan umat di masjid digunakan sebagai pusat pemerintahan Islam di Madinah. Ya, lanjut. Nah, Nabi Muhammad juga mempersatukan persaudaraan umat. Ya, yang pertama Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin. Nih, kaum muhajirin. Kaum muhajirin adalah kaum yang pendatang dari Mekah. Nabi Muhammad hijrah, pindah dari Mekah ke kota Madinah, nggak sendiri. Ya, Nabi Muhammad nggak sendiri, bersama pasukannya, bersama orang-orang yang Nabi Muhammad pilih. Ya, bersama orang-orang yang pengikut Nabi Muhammad. Jadi ada orang Mekah yang pindah juga ke kota Madinah. Namanya orang apa? Kaum muhajirin. Kaum muhajirin. Ya. Dari Mekah berasalnya. Ya. Kemudian dan Ansor. Ini Ansor. Ya. Ansor ini adalah kaum penduduk Madinah. Dia asli dari Madinah. Ya, asli dari Madinah. Mereka saling membantu dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam Islam. Mendorong sikap tolong-menolong dan saling berbagi. Oke, paham? Kemudian selanjutnya adalah menggalang kerukunan. Nih, Nabi Muhammad menggalang kerukunan, yaitu membuat perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban antara umat Islam dan non-Muslim di kota Madinah. Menciptakan kedamaian, ketentraman, kasih sayang, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat. Oke? Kemudian Nabi Muhammad juga mengembangkan ekonomi Islam. Ya. Membangun ekonomi, mendorong umat Islam untuk berdagang. Ya, Nabi Muhammad mengajarkan umatnya buat dagang dan bekerja keras dalam membantu kaum miskin. Ya. Melalui apa? Melalui zakat dan sedekah. Membentuk pasar yang jujur dan adil bagi semua penduduk. Dan kemudian Nabi Muhammad menjaga keamanan dan pertahanan. Ya, Nabi Muhammad membuat pasukan untuk melindungi Madinah dari ancaman luar. Ya, seperti perang-perang itu, ya, yang dibom sana sini. Ya, itu Nabi Muhammad menjaga, melindungi dan menerapkan hukum Islam untuk menjaga ketertiban. Mengadakan perjanjian damai dengan suku-suku sekitar. Ya, Nabi Muhammad mengajarkan apa? Kedamaian, keadilan, ya, kemudian toleransi yang kuat dan sebagainya. Nah, kemudian masjid ini mempunyai peran. Nih, peran masjid dalam masyarakat. Ya, masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan masyarakat. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamnya. Jadi masjid itu bisa buat menjadi pusat dakwah, ceramah, mengajar, ya, dan juga dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat, musyawarah, berkumpul di dalam masjid dan mempererat tali persaudaraan. Oke, baik. Sampai sini
Anak-anak semua, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Ya. Dari tema yang Bapak telah sampaikan, ya. Bapak ingin bertanya kepada kalian, dari mana asalnya kaum Hajirin? Ya, Khairul. Kaum Hajirin dari kota mana? Mekah, betul. Dan kemudian Bapak ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kaum Ansor? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oh, ya. Kaum Ansor apa? Kaum asli dan wajib. Kaum asli dari Madinah. Ya, betul. Nah, sekarang tugas kalian adalah membagi kelompok. Sambil kerjakan, sambil Bapak absen ya. Yang Bapak sebut namanya, jawab hadir. Paham? Haikal Pranata, Haskil Mahendra, Fawas hadir. Alhamdulillah. Kalau sudah kalian kerjakan, kalau sudah siap, berarti Bapak minta dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, perwakilannya maju ke depan. Ya, kelompok 1 akan menjawab jawabannya, hasil dari diskusinya. Gimana bacanya? Persaudaraan ini menjadi penting agar tersedia kebutuhan pokok bagi pendatang baru. Mujahirin yang tidak membawa harta kekayaan, keahlian Dengarkan. adalah berdagang yang membutuhkan modal. Padahal muhajirin tidak membawa bekal harta kekayaan, sementara di Madinah penduduk lebih banyak berkebun dan bertani. Selain itu, mujahirin hanya datang sendiri atau bersama keluarga kecil ke Madinah. Mereka mungkin merasa kesepian di daerah baru. Cuaca di Madinah juga berbeda dengan Mekah. Di musim dingin sangat dingin, di musim panas sangat panas. Dengan persaudaraan, permasalahan yang dihadapi mujahirin dapat diselesaikan sementara. Apalagi kaum Ansar membuka hati dan tangan mereka untuk membantu mujahirin sepenuhnya. Nah, sudah. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Ketika itu Rasulullah SAW mempersaudarakan puluhan orang. Misalnya mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Talhah bin Abdullah dengan Huzaifah bin Al-Yaman dan Salam Al-Farisi dengan Abu Al-Dardara. Persaudaraan antar kaum muslim yang dijalin Rasulullah SAW bukan hanya memberi bantuan dari orang kaya kepada yang tidak punya persaudaraan. Ini juga menghapus perbedaan akibat pelecehan terhadap sesama. Ya, oke. Selanjutnya kelompok 3. Silakan dijawab pertanyaannya. Mereka rela meninggalkan keluarganya, harta kekayaan, serta kenyamanan di Makkah. Mereka rela hijrah ke Madinah dengan membawa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Contoh kisah Suhaib bin Sinan al-Rumi, persaudaraan yang dijalin dan bantuan kaum Ansar tidak membuat mujahirin berpangku tangan dan bermalas-malasan. Muhajirin tetap berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Contoh kisah Abu Rahman bin Auf. Nah, kesimpulan daripada kita belajar tentang kisah hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah nilai pentingnya adalah kita patut contoh, ya. Patut contoh perilaku Nabi Muhammad karena beliau seorang pemimpin yang adil dan baik dan membuat umat-umatnya
yang ada di kota Madinah itu menjadi satu dan bersatu satu keutuhan. Kompak, saling menyayangi, saling menjaga dan terus menjaga tali persaudaraan, silaturahmi yang kuat. Ya, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang, bekerja keras. Ini kita contoh. Kita contoh, ya. Dari perjuangan Nabi Muhammad itu luar biasa zaman dahulu. Beda sama zaman sekarang, ya. Kita contoh dari bekerja kerasnya. Kita contoh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Kita contoh ya Nabi Muhammad ketika hijrahnya. Kita contoh dari dakwahnya. Ya, semua kita contoh yang baik-baik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan harapan kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ya, oke, semuanya fokus ke depan. Fokus ke depan. Bapak minta lagi kalian untuk bertepuk semangat. Oke? Siap? Tepuk semangat? Semuanya berdiri. Oke, siap semuanya? Tepuk semangat. Luar biasa. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, duduk kembali. Luar biasa ya. Oke, evaluasi untuk hari ini kita belajar dengan baik ya. Bagaimana pelajarannya, seru atau tidak? Seru. Bagaimana pelajaran kisah Nabi Muhammad, seru atau tidak? Seru. Kalian siap menyontohnya? Siap. Kalian siap menirunya? Siap. Kalian siap mengerjakannya? Siap. Alhamdulillah. Alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW ya, dengan menjaga persaudaraan, menebarkan kebaikan, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu Bapak minta kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Ya, insya Allah kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang, yaitu dengan tema kita akan belajar lebih dalam lagi mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tutup dengan doa. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Ya, silakan duduk. Ketua kelas, terima kasih telah memimpin doa. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila terdapat baik kesalahan atau kekurangan. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.